Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'adda lil muttaqin jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah maghrib masjid raya yang dirahmati Allah. Sebagai muslim tentunya kita yakin, kita percaya bahwa Al-Quran adalah kitab Allah. Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan kemudian dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya untuk menjadi tuntunan dalam kehidupannya. Tapi di zaman sekarang ini masih banyak orang yang melecehkan Al-Quran. Jadi apa yang digambarkan Al-Quran tentang adanya pelecehan terhadap Al-Quran itu masih saja terjadi pada zaman kita sekarang. Oleh karena itu dalam surat Luqman Allah mengemukakan tantangan kepada kaum musyrikin, kaum kufar pada masa itu. Tantangan itu tentunya masih saja berlaku sampai sekarang, di mana Allah mengawali firman-Nya dengan mengucapkan Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Ini Alif Lam Mim itu kalau diterjemahkan pada umumnya para mufassir hanya mengatakan Allahu a'lamu bi muradi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Jadi ayat-ayat yang berupa potongan-potongan huruf hijaiyah disebut al-huruf al-muqatta'at,
Itu seperti Yasin, Thaha, Hamim, Ain, Sin, Qaf, Alif, Lam, Mim, Ra, Shad, Nun, dan seterusnya. Itu sekalipun tidak diketahui maknanya, tapi karena merupakan wahyu tetap dicantumkan dalam Al-Quran, tidak bisa dibuang. Dia ada bilang, apa gunanya? Kita tidak tahu maksudnya, tapi kenapa tetap terus dibaca? Para ulama mengatakan, ya, pengucapannya, penyebutan huruf-huruf hijaiyah itu ya, jadi bukan dibaca alamma, ya, alif, lam, mim. Jadi oleh karena itu anak-anak kita itu harus tetap diajarkan bagaimana membaca huruf-huruf hijaiyah kalau sendirian. Kalau dibaca sendiri tidak pakai baris. Kalau pakai baris ya itu alif jadi A, baris di bawah jadi I, baris di atas jadi U. Tapi sebagai abjad bunyinya alif. Itu membingungkan. Alif, ba, ta, dan seterusnya. Oleh para ulama dikatakan alif, lam, mim dan semacamnya itu merupakan tantangan kepada orang yang tidak percaya pada Al-Quran. Kamu tahu bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab. Quran ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Hurufnya kamu kenal, kamu ketahui. Ya. Tapi kenapa kalian tidak bisa menyusun, menandingi Al-Quran ini? Hurufnya kamu tahu. Ada alif, ada lam, mim, shad, nun, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan ciptaan manusia. Walaupun bahasanya bahasa yang kamu pahami, hurufnya kamu pahami, tapi kenapa kalian tidak sanggup? Lalu kenapa kalian tidak percaya? Coba bikin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa ad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Di halaman tilka ayatul kitabil hakim. Tilka. Dalam bahasa Arab tilka ini menunjuk kepada yang jauh. Tapi diterjemahkan inilah, sama dengan di Al-Baqarah, zalika. Zalika kitab la raiba fih. Zalik itu artinya itu. Tapi diterjemahkan inilah. Ya, kenapa bisa demikian? Quran itu ya ini menunjukkan Quran itu dekat pada kita. Tapi rahasianya, maknanya jauh sekali. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang berpaham pembaharuan. Katanya pemakaian kata zalika itu menunjukkan bahwa Quran yang tidak diragukan itu bukan Quran yang sekarang ini katanya. Yaitu katanya yang tidak ada keraguan Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau demikian ya, kalau pendapat demikian ya berarti Quran yang ada sekarang ini bisa saja ada hal-hal yang meragukan di dalamnya. Nah, ini adalah pandangan orang-orang orientalis, orang barat. Bagaimana dia berusaha memasukkan paham-pahamnya ke dalam paham umat Islam, supaya umat Islam tidak lagi merasa bahwa Al-Quran itu wajib dijalankan. Jadi Quran sama dengan kitab lain ya bisa berubah-ubah. Ayatnya tetap dibaca, tapi hukum-hukumnya ada yang tidak bisa lagi dijalankan. Kalau demikian nanti bisa merubah
itu katanya larangan khamar, minuman keras itu hanya di zaman Nabi. Sekarang tidak apa-apa bisa. Kita lihat kenapa orang suka minum minuman keras sekarang dengan namanya macam-macam ya, dirubah-rubah. Kita di sini ya, khamar, balok, tuang, ya, namanya lagi ada whisky, brandy, lalu macam-macamnya lagi, ya, robak dan narkoba, sabu-sabu, ya, banyak macam-macam namanya. Kita tidak hafal sama, ya. Sampai-sampai ya sudah banyak artis-artis yang terjerat. Ya. Yang terakhir ini siapa ini? Bapak Gusti. Ya, narkoba padahal dilihat pakaiannya pakaian kiai. Jadi memang setan itu pintar ya. Jadi tambah orang mau belajar agama, tambah didekati oleh setan. Jadi kiainya juga setannya datang. Jadi hati-hati. Jadi kita ini ya harus selalu mohon perlindungan. Ya. So, jangan-jangan ya kita menganggap diri kita selamat, ternyata satu saat bisa saja kita ya digoda oleh setan. Ya. Sama ini orang yang pernah mencalonkan untuk jadi presiden juga, ya. Ketua DPD, ya, Bapak Irman Gusman. Kalau dilihat wajahnya kan ya wajahnya tidak bersalah, orang hebat, bisa jadi ketua DPD, Dewan apa? Daerah. Bayangkan dia ketuanya, ya. Ya, tapi tidak tahu apa kamu. Jadi macam-macam bacaan dia tidak bersalah. Katanya itu bingkisan dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa isinya uang, pikirannya isinya itu cuma dasi dengan parfum saja. Nah, tapi walaupun dasi dengan parfum itu juga salah juga. Kalau pemberian orang memberi tentu ada apa-apanya. Ya, ada udang di balik batu. Jarang orang mau melakukan pemberian kalau tidak ada maunya. Kecuali menyumbang ke masjid. Ya, ada juga orang menyumbang ke masjid kalau di masa-masa pilkada ada maunya supaya jamaah pilih dia. Makanya sumbangan yang ikhlas itu tidak usah disebut. Jangan diperlihatkan sama orang kalau mau ikhlas. Tapi kalau mau ya diumumkan bahwa si ini yang menyumbang, ya bisa-bisa ada unsur riya di situ. Ya. Nah, jadi kita kembali Al-Quran ya mengatakan bahwa tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat ya dari Alkitab Al-Hakim, kitab yang mengandung hikmah. Jadi Quran ini disebut juga Alkitab Al-Hakim, kitab yang banyak hikmah. Al-Hakim juga bisa berarti sesuatu yang kokoh, bukan yang rapuh. Jadi maksudnya Quran ini tidak bisa dibongkar-bongkar ya. Tidak bisa diotak-atik. Beda dengan buku-buku buatan manusia. Biarpun bagaimana orang betul-betul melakukan pengeditan, masih saja ada kekurangannya, ada kesalahan. Bertambah tahun, bertambah pengetahuan, ada saja kesalahan. Itu kitab buatan manusia. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang dibaca oleh begitu banyak manusia. Kalau Al-Quran ini ya, berapa umat Islam ya sekarang hampir 2 miliar manusia yang Muslim itu yang baca Quran, yang salat. Bayangkan semuanya baca Al-Quran, Quran yang sama. Quran ini disebutkan hudan wa rahmatan lil muslimin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi muhsin. Al-muhsin itu bentuk dalam bahasa Arab disebut isim
yuhsinu, berbuat baik. Jadi orang yang suka berbuat baik namanya muhsin. Jadi aslama yuslimu, orang yang tunduk berserah diri kepada Allah. Orang yang tunduk berserah diri kepada Allah disebut muslim. Ini isim fa'il dari aslam. Kalau percaya, amana yu'minu, beriman. Orang yang percaya namanya mukmin. Itu isim fa'il. Namanya muhsin. Jadi petunjuk dan rahmat bagi muhsin. Jadi nama orang yang beriman oleh Al-Quran diungkapkan macam-macam. Kalau di Al-Baqarah disebutkan Al-Muttaqin, yang bertakwa. Kalau di ayat lain ada Al-Mu'minin, lalu ada Al-Muhsinin. Lalu kalau kita bawa ini Al-Muhsinin kepada hadis Nabi, Nabi pernah menyampaikan bahwa al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang disebut ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi karena mustahil kita melihat, kita harus yakin bahwa kita dilihat oleh Allah. Namanya ihsan. Nah, ini yang berat. Jadi seperti orang yang mau melakukan suap atau kejahatan, ya, kalau dia yakin selalu dipantau oleh Allah, tidak jadi berbuat. Ya, penjahat melakukan kejahatan karena dia bilang tidak ada yang lihat. Nah, itu orang muhsin ini, ya, apapun yang dilakukan, ya, termasuk beribadah. Jadi kalau kita salah maghrib tadi seakan-akan dilihat Allah, ya kita berusaha untuk tenang, khusyuk, tidak kemana-mana, kita ya, tidak melayang-layang. Ya, sama orang umpamanya kalau berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan presiden, berhadapan dengan panglima, ya, takut melakukan gerakan-gerakan yang bisa membangkitkan kecurigaan. Bayangkan kalau orang mau menghadap presiden atau presiden datang ke masjid kita mau masuk ke sini, ya diperiksa semuanya melalui metal detektor. Tapi menghadap kepada Allah dan diperiksa kita. Jadi orang mau betul-betul kalau mau menghadap, ya, bertemu dengan pejabat, ya, harus dia betul-betul dia khususkan dirinya, konsentrasi. Jadi mestinya begitu juga kalau menghadap Allah, karena yang melebihi menghadapi pejabat. Asyaddu hubban lillah. Jangan seperti gambaran di Quran, orang-orang banyak itu ya dia lebih cinta kepada orang tuanya. Ya, padahal orang beriman mestinya asyaddu hubban lillah, lebih sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini digambarkan bahwa yang muhsin itu yang bagaimana? Ya, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ini selalu dalam bentuk fi'il mudhari, ya. Maksudnya berkesinambungan. Yuqimuna, bukan akamu, karena akamu itu sudah terlaksanakan. Ini yuqina yang selalu menegakkan. Jadi bukan melaksanakan saja, menegakkan salat. Jadi maksudnya semua persyaratan rukun-rukunnya dia penuhi. Yuqimuna shalah. Tentunya salat yang dimaksud di sini adalah salat wajib. Jadi orang muslim itu tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Ya. Yu'tunaz zakat. Kalau dia mampu, dia memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ini kuncinya. Yakin pada hari akhirat. Ada ajaran yang hanya mengajarkan kepada manusia untuk bersenang-senang di muka bumi, berpoya-poya,
Katanya hidup ini cuma hidup yang di dunia, tidak ada hidup sesudahnya. Makanya ada orang yang dia lakukan apa saja maunya selama hidup di dunia, karena dia pikir tidak ada sesudah mati, tidak ada lagi kehidupan. Jadi kalau kita sudah mati, habis dimakan tanah. Itu keyakinan orang-orang di masa jahiliyah, namanya itu orang-orang ad-dahriyun. Ad-dahriyun kalau dibawa sekarang ya bisa disebut sama orang-orang ateis, orang komunis. Komunis itu tidak percaya ada hari akhirat. Jadi karena itu mereka mau membuat satu surga di muka bumi, senang-senang. Tapi bikin surga yang membantai orang lain. Yang penting mereka yang bisa hidup, bisa senang. Siapa yang kuat dia yang menang. Sepertinya hidup di dunia ini bagi orang-orang yang tidak beragama, itu tidak bertuhan, nah itu siapa yang kuat, dialah yang bisa hidup ya. Sama di hutan ya. Siapa yang kuat ya, yang berkuasa. Makanya singa raja hutan, harimau raja hutan, kenapa ya? Dia bisa memakan semua binatang-binatang kecil yang lain. Kata tidak ada agama, manusia seperti binatang. Kita lihat sekarang ini, karena agama sudah mulai disepelekan, bagaimana kejadian di Timur Tengah. Kita baca sekarang bagaimana ini waktu Idul Adha dirancang gencatan senjata ya. Amerika dengan Rusia menyetujui kesepakatan gencatan senjata. Ternyata saya baca tadi ya, Amerika tetap membom ya, ada tempat-tempat di mana ada pasukan Syria ya, banyak lagi yang mati ya. Gantian biasa juga Rusia yang membom ya. Jadi kita lihat yang mati itu Muhammad Islam, so yang perang kan Islam. Jadi dari Syria, dari ISIS itu Islam semua, dari oposisi Islam. Jadi negara-negara kafir mensuplai senjata, nah, laku senjatanya, bisa dia uji coba senjata-senjata yang modern uji coba. Ini, jadi kalau terjadi perang betul, mereka sudah bisa, ini senjata ini hebat. Kalau dijatuhkan itu bisa membunuh sekian banyak orang. Seperti Amerika dulu sudah pernah coba senjatanya di mana di Jepang, nah, Nagasaki dan Hiroshima itu bisa membunuh berapa puluh ribu orang. Itu bayangkan dalam perang dunia kedua, bagaimana kalau perang dunia ketiga? Ya. Kalau bom nuklir yang diciptakan itu ya bisa membunuh bukan lagi puluhan ribu, hingga ratusan ribu, bisa jutaan manusia. Kejamnya orang kalau tidak berpikir agama. Jadi orang yang muslim itu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, percaya kepada hari akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan, dan mereka lah orang yang beruntung. Selalu disampaikan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakannya. Bagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, membacakan Al-Quran, ada saja orang yang berusaha menghalang-halangi. Tak usah dengar Al-Quran. Kita sekarang yang tak usah dengar pengajian, tak usah dengar ceramah agama, lebih baik dengar dangdut, lebih baik joget-joget, lebih baik dansa-dansi, ya. Makanya sekarang banyak dibikin Pak, naik truk, tempat-tempat hiburan malam, klub malam, bagus kalau situ orang berkumpul. Tambah modern kota, tambah banyak tempat-tempat seperti itu.
selalu apa dipersoalkan di Jalan Nusantara. Ya, apakah bisa dihilangkan itu, teman-teman? Ya, ya kalau ada kemauan. Jadi memang ada saja orang yang mau berjalan dalam dasar agama, ada juga yang mau menggunakan hidup ini untuk senang-senang saja, mabuk-mabukan. Nah, Bapak kalau lihat di sana kan, apa masih ada itu yang perempuan-perempuan yang setengah telanjang lewat-lewat di situ malam-malam. Padahal di sekitar situ kan ada juga masjid. Kenapa di Jakarta Mari Jodoh bisa ditutup ya? Keramat Tunggal bisa ditutup di zamannya Gubernur siapa itu? Apa Cokroaminoto siapa? Mari Jodoh bisa ditutup. Surabaya bisa ditutup oleh guru Islam. Asap dan Selubung ya. Mudah-mudahan itu ya katanya dijadikan tempat kuliner. Ya itu di zaman ini Al-Quran juga menyebutkan ya. Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Laika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada orang yang suka membeli ya. Nah, suka membeli atau memperjualbelikan membeli apa? Lahwal hadis, ucapan-ucapan omong kosong, ya, cerita-cerita yang tidak berguna. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan orang lain, tidak mengikuti jalan Allah. Dia melakukan itu tanpa pengetahuan, bighairi ilmi. Ya, sepertinya mereka itu orang bodoh yang tidak mau ikut kita. Wa yattakhidhaha huzwa. Dia jadikan ayat-ayat Allah itu sebagai olok-olokannya, sebagai mainan, ya, dipermainkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau mereka bersikap seperti ini, mereka itu oleh Allah disebutkan mereka akan dapat siksaan yang menghinakan. Mengenai sebab nuzul, jadi ada namanya dalam Al-Quran itu, dalam ulumul Quran ada yang disebut asbabun nuzul. Jadi ada ayat yang punya cerita. Ada ayat yang turun, ada latar belakangnya. Kenapa ayat ini turun? Ya. Seperti ini disebutkan wa minan nas, di antara manusia. Ini dalam kitab Asbabun Nuzul disebutkan ada seorang kaya, orang musyrik yang kaya raya, namanya An-Nadar bin Haris. Nadar bin Haris ini ya terkenal sebagai orang musyrik yang menghalang-halangi orang yang mau masuk Islam. Jadi kalau ada orang yang mau masuk Islam, ya, dia panggil ke rumahnya. Kebetulan Nadar ini ya suka membeli perempuan-perempuan penyanyi, artis-artis. Tapi yang dulu jadi artis itu budak-budak. Jadi budak-budak perempuan yang cantik-cantik yang bisa menyanyi, dia beli. Lalu dia bikinkan tempat ya, rumah untuk ya rumah untuk bernyanyi, untuk berdansa ya. Dan dia dirikan situ. Jadi kalau dia lihat ada orang yang mau datang kepada Nabi Muhammad, mau belajar Al-Quran, mau mendengar Al-Quran, dia panggil. Kemana? Ya, dia bawa itu ke rumah yang banyak perempuannya di situ. Ya, setelah datang di situ, dia suruh ini biduan-biduannya itu artis, dia bilang, ya coba ini, ya, waski. Kasih makan dia, ya, hidangkan makanan. Oh, sajikan makanan yang enak-enak. Kemudian wasqihi amran,
kasih minuman keras. Nah, sudah itu bagani menyanyi nantinya. Sudah nyanyi. Jadi kalau dikasih makan banyak, kemudian dikasih minum sampai mabuk-mabuk, kemudian ya disuruh ini artis-artis menyanyi, joget-joget ya, apalagi kalau seperti sekarang ya yang setengah telanjang ya, kali mereka. Nah, sesuai jadi, nah ini kan lebih baik daripada kamu pergi dengan Al-Quran dan Muhammad ini. Ini lebih baik. Ya. Tidak usah pergi di sana ya. Cerita omong kosong menangis. Ini ternyata apa yang terjadi sekarang ini zaman Nabi juga sudah ada. Sekarang kan sepertinya orang lebih senang dengar dangdut nyanyi daripada mengaji. Kalau ada lomba-lomba menyanyi, apalagi penyanyinya itu pakaiannya ya, jarang itu pakaian tertutup. Tambah terbuka dia tambah banyak penontonnya. Nah, sampai di daerah kita dulu ada terkenal apa itu. Jadi memang jadi ini mereka melakukan bighairi ilmin ya. Sepertinya ini yang mereka melakukan orang-orang jahil tidak punya ilmu pengetahuan ya, bahwa yang mereka lakukan itu salah. Kenapa orang mau mendengarkan kebaikan, mau menerima Islam ini lalu dihalang-halangi? Mana dijadikan Al-Quran itu sebagai bahan mainan, bayatlah tidak harus. Kalau orang ini tidak bertobat ya itu Quran bilang ulaika lahum adzabun muhin. Lalu disebut lagi wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Jadi kalau Al-Quran ini dibacakan ya, kalau orang Arab kan mereka tahu artinya. Kalau kita ya dibacakan kemudian diterjemahkan, diceramahkan, ya. Ini orang yang tidak percaya kafir, walla mustakbiran, dia tinggalkan, tidak mendengar. Mustakbiran, kepala batu diarahkan ya, dalam keadaan tidak benar. Ya. Kalau disampaikan jangan berjudi, wah tidak mau, saya tetap harus berjudi. Jangan berzina, wah ini menyenangkan. Jangan korupsi, tetap saja korupsi. Ka'allam yasma', seolah-olah mereka tidak dengar. Ka'anna fi uzunaihi waqra. Nah, Quran sampaikan seolah-olah di telinganya ada sumbatnya, ada penutup telinganya. Ya, saya kira bukan hanya zaman dulu, sekarang masih saja. Dipikirkan bukan main penerangan agama itu di mana-mana ya, di setiap channel televisi itu ada ya, tapi tidak semua orang ya, karena banyak channel yang bisa dipindahkan. Wah tidak suka ini adalah ada di sana dangdut ya, lebih baik itu ada film India, lebih baik film India yang didengar daripada ceramah. Wah, ceramah itu ceritanya hanya itu saja, surga neraka, surga neraka. Kalau ada orang begini yang tidak mau mendengar, seolah-olah telinganya ini ada sumbatan, fabashshirhu bi'adzabin alim. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Nah ini sepertinya ejekan. Kalau kata-kata itu fabashshir, kasih berita gembira kepadanya. Dibilang berita gembira tapi bi'adzabin alim, dengan siksaan yang pedih. Apa berita gembira itu? Jadi bukan Quran salah, tapi gayanya bahasa Quran begitu. Kalau orang sudah dinasihati, diperingati tidak mau dengar, ya fabasyir, sampaikan berita gembira bagi mereka bahwa mereka akan dapat siksaan nanti. Padahal mestinya takut-takuti, tapi ini fabasyir. Ada berapa ayat yang begitu? Fabasyir. Yang biasa memang malah beriman. Fabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Gembirakanlah orang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka ya, surga yang mengalir di bawahnya banyak sungai. Ya. Nah, tapi kalau orang kafir kalau dibilang fabasyir itu sebagai apa ini kayak bahasa kita pesimis.
orang kalau sudah dinasihati tidak mau dengar, ya sudah. Seperti kalau anak kita dinasihati, ya, dia sudah jatuh, kita bilang enak, ya, karena dia kesakitan. Kalau sudah dinasihati, enak. Padahal sudah enak, sakit. Ya. Dan Allah SWT yang menutup ini ayatnya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saya dirangkaikan, beriman beramal saleh. Jadi bukan hanya iman saja tapi amalnya salah. Jadi beriman beramal saleh, salihat itu bentuk jamak. Jadi banyak macamnya amal saleh. Jadi jangan kita bilang amal saleh itu cuma salat, zakat, puasa, haji. Ya, berbuat baik kepada sama manusia itu amal saleh. Artinya yang baik-baik, ya, amal saleh. Lahum jannatun na'im. Mereka pasti akan dapat surga yang menyenangkan, kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqqan, itulah janji Allah yang benar. Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi mudah-mudahan kita tetap diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.